dari kelompok 5. Selamat menonton! Blok 5. Biologi molekuler, sel dan jaringan. Blok 5 terdiri atas 4 modul. Modul 1, biomolekul dan sel. Modul 2, organel sel dan jaringan. Modul 3, komunikasi sel, genetika molekuler, aplikasi sel, dan perkembangan embrion dini. Modul 4, reaksi biokimia intraseluler. Pada modul 1, kami mempelajari tentang bagian molekuler kehidupan. Kami mempelajari tentang pentingnya air, karbohidrat, lipid atau lemak, protein, asam nukleat dan nukleotida, makro dan mikromineral, dan vitamin dalam kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan hal ini, kami mempelajari juga larutan kesetimbangan asam dan basa dan sistem koloid. Pada modul 2, kami mempelajari tentang organisasi sel dan jaringan. Kami mempelajari tentang perbedaan organisme prokaryotik dan eukaryotik dan organel sel termasuk membran sel. Selain itu, kami juga mempelajari tentang mekanisme transport melalui molekul membran sel dan mekanisme pengantaran rangsangan melalui sel saraf atau neuron. Kami juga mempelajari tentang jaringan yang meliputi jaringan endotelin, jaringan nyambung, jaringan otot, dan jaringan kulit. Pada modul 3, kami mempelajari tentang komunikasi sel, genetika molekuler, aplikasi sel, dan perkembangan embrio. Kami mempelajari tentang cara dan tipe komunikasi sel, peran hormon pada jaringan tubuh manusia, replikasi DNA dan kelainan DNA, proliferasi dan diferensiasi sel, embryogenesis dan gametogenesis. Dalam kaitannya dengan hal ini, kami juga mempelajari tentang kromosom, pembelahan mitosis dan meiosis, hukum membran 1 dan 2, serta farmakogenetik dan farmakogenomik. Pada modul 4, kami mempelajari tentang reaksi biokimia yang terjadi antar sel. Kami mempelajari tentang sifat enzim dan mekanisme molekuler reaksi enzim, genetika kimia enzim, reaksi dan oksidasi, siklus dalam sitrat, dan rantai pernafasan. Dalam kaitannya dengan hal ini, kami mempelajari termodinamika fisika dan kimia, prinsip dasar farmakologi, prinsip dasar farmakokinetik seluler, dan prinsip dasar farmakodinamik seluler. Di sini kami akan melakukan praktikum identifikasi protein. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui reaksi-reaksi identifikasi terhadap protein. Protein merupakan salah satu kelompok dari bahan makronutrien yang artinya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak di tubuh. Protein berperan penting dalam pembentukan biomolekul, oleh karena itu, protein merupakan zat utama yang berfungsi dalam pembentukan sel-sel tubuh dan dapat berperan sebagai sumber energi jika karbohidrat dan lemak di dalam tubuh berkurang. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan pengujian protein dengan menggunakan buret, belerang, milon, dan santoprotein. Untuk buret, jika ada ikatan peptida maka warnanya akan ditandai dengan warna ungu. Dan untuk belerang, jika terdapat unsur sistin dan metionin pada asam amino, maka akan ditandai dengan terbentuknya endapan hitam timbal sulfida. Sedangkan dengan pengujian protein milon, itu akan ditandai dengan timbulnya endapan berwarna merah. Dan untuk santoprotein akan ditandai dengan timbulnya endapan berwarna kuning. Selanjutnya, praktikum isolasi DNA. Adapun tujuan praktikum ini adalah praktikan mampu menjalankan tahapan-tahapan isolasi DNA dengan benar dan mampu mengisolasi dan mendeteksi DNA pada sampel darah. Melalui prinsip isolasi DNA yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan kualitas dan kuantitas DNA yang baik. Dapat dikatakan baik jika DNA yang diperoleh banyak dan sudah tampak keberadaan benang halus ketika sentrifus terakhir. Selanjutnya, praktikum pengaruh suhu terhadap enzim. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase pada cairan saliva yang terdapat di mulut dan menentukan temperatur optimum untuk aktivitas enzim amilase dari penguraian pati atau amil. Kesimpulan yang didapat dari praktikum ini adalah suhu optimal merupakan suhu yang paling tepat bagi suatu reaksi yang menggunakan enzim. Suhu berpengaruh terhadap reaksi enzimatik. Peningkatan suhu secara umum akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia enzim. Tetapi kenaikan suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya denaturasi enzim, yaitu berubahnya struktur protein enzim, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim tersebut. Selanjutnya, kami melaksanakan praktikum uji coba lemak. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan apa saja yang mengandung lemak. Pada dasarnya, lemak terbagi menjadi dua. Yang pertama, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Seperti juga karbohidrat, lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak adalah daging, jeroan, krim, susu, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, kacang tanah, kemiri, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton.